Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. Nama saya adalah Kevin Saili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you guys like crypto, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up jika kalian suka dengan konten yang saya bahas pada video ini. Pada video kali ini kita akan bahas tentang XRP. Next saya juga akan bahas tentang pergerakan Matic tapi di next upload. Lalu sebelum saya mulai, saya mau remind, saya bukan financial advisor, teman-teman, jadi be wise dalam menggunakan video ini. Jadikan video ini pelengkap analisa teman-teman masing-masing. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Pertama kita akan bahas tentang XRP dulu dan kita akan mulai dari time frame daily-nya ya. Jadi teman-teman di sini sebelumnya saya mau hilangkan Fibonacci level di sini ya. Kalian bisa lihat di sini salah hilangin. Yang ini ya. Ini adalah Fibonacci dari time frame besar ya. Kita tarik ini menggunakan swing high to swing low yang terakhir terhadap wave 2 ke wave 3 dari Elliott Wave Theory Count. Nah, wave 1, wave 2 ditandai dengan ABC correction, lalu wave 3 menuju ke wave 4. Saat ini kita sedang mencari tahu apakah ini berpotensi menjadi wave 4 atau C wave daripada si ABC correction-nya. Nah, kenapa teman-teman, berdasarkan so far nih, kalau misalnya kita naik satu time frame lagi, kita lihat dari time frame weekly, si posisi kemarin pada saat si market itu terjadi breakout ya. Sorry sebentar teman-teman. Jadi kalau misalkan kita turunin sedikit ke time frame daily, kalian lihat ini kan sempat terjadi breakout terhadap Fibonacci level 50% teman-teman ya. Dan kalian lihat besoknya itu kan langsung naik lagi dan membentuk semacam bullish engulfing. Makanya kalau misalkan kita lihat dari time frame weekly, itu sebenarnya tidak terjadi teman-teman. Maka dari itu kita masih bisa lihat potensi wave 4 itu berada di atas level ini kurang lebih. Dan itu berarti ditandai juga dengan si exponential moving average yang 55 ditandai dengan garis warna hijau yang ini teman-teman ya. Tuh, dari kondisi pergerakannya dia sekarang bertahan di atas level tersebut yang juga merupakan level Fibonacci 50% teman-teman ya. Dan itu berada di kisaran level $0.611 untuk XRP. Jadi kita ngelihat di sini adalah satu potensi level kita bilang confluence lah terhadap kondisi yang ada. Confluence terhadap Fibo 50%, support ya, confluence support ya, terdiri dari Fibonacci 50% dan juga exponential moving average 55. Plus sebelumnya ini adalah resistance dari pergerakan yang terakhir teman-teman. Jadi kalian bisa lihat ya, pasca dia membentuk kayak semacam double top ini successfully ternyata di breakout teman-teman. Dan sekarang bagi XRP menurut saya sih kita sedang mengetes level tersebut, apakah ini bisa bertahan sebagai level support terbarunya. Dan kalian bisa lihat sebelumnya di sini juga level resistance ya. Kalau yang ini kita nggak hitung karena sebelumnya dia kayak lewat aja gitu. Tapi kalau misalkan di sini kita lihat, di sini pernah ada historical moment ya, di mana kondisi XRP itu sempat naik kuat tapi dia kemudian di-dump dan akhirnya bermain di bawah level resistance tersebut teman-teman, sampai akhirnya balik lagi tes level resistance ini lagi ya kan, gagal sekali lagi, tes sekali lagi ya kan, gagal sekali lagi, dan terakhir dia successfully breakout. Makanya kalau misalkan dengan kondisi sekarang dia successfully breakout, akan sangat mengejutkan jika dia tidak mampu mempertahankan level ini. Either itu karena kondisi si Bitcoin juga teman-teman ya. Karena kalau misalkan dia tidak mempertahankan level tersebut, kita akan jatuh lagi ke bawah teman-teman dan berpotensi ngelihat si XRP ini ngetes sampai kisaran level $0.410 kurang lebih dari pergerakan saat ini ya. Dan itu merupakan level golden ratio juga. Jadi selain 61,8, 38,2 juga level golden ratio-nya. Oke, so far itu time frame weekly. Kita perlu perhatikan baik-baik di kisaran level $0.611 ini, karena jika dia successfully bisa terbreakout, maka kita lihat dia ada potensi downside pressure-nya menjadi lebih tinggi lagi teman-teman. Oke, dari time frame daily saya juga mau remind kalau di sini kita semacam membentuk seperti descending broadening wedge pattern ya, terbentuk dari resistance yang setiap kali dites itu tidak successful berhasil breakout. Lalu di sini juga untuk level supportnya juga sama teman-teman. Maka dari itu kita membentuk semacam kondisi descending broadening wedge pattern ya, ini ya teman-teman, broadening wedge pattern. Nah kondisinya kayak gini kurang lebih gambarannya. Nih, ketika kondisi datang dari bawah uptrend, lalu dia tersideways, bagian bottomnya itu semakin tinggi, semakin ekstrim, maksudnya level bottomnya itu semakin dalam, semakin ekstrim supportnya, sementara resistance-nya itu stagnan gitu loh, sekitar segitu-segitu aja. Nah ini kan kurang lebih membentuk semacam pattern seperti itu. Kalian bisa lihat di sini ya, dia mengalami penguatan signifikan, lalu dia perlahan-lahan membentuk seperti
kondisi si descending broadening wedge pattern ini, dan ini merupakan pattern bullish jika dia tidak breakout si level ini ya, yang bagian bawah ini. Dan itu kalau misalnya kita lihat ya, tadi kan sudah kita bahas di time frame yang besar itu sebenarnya level 411 ya, itu merupakan level 38,2. Nah, kalau di sini ini 61,8% teman-teman ya. Dan itu berada di kisaran level 0,43011 karena di sini juga merupakan level support sebelumnya yang pernah menahan pergerakan XRP sebelum akhirnya dia successfully take off. Oke, nah itulah kurang lebih yang perlu diperhatikan. Jadi descending broadening wedge pattern berpotensi bergerak menjadi pattern yang saat ini bermain di dalam XRP. Selain itu, exponential moving average 21 time frame daily kita perlu perhatikan bisa menjadi penahan yang cukup signifikan terhadap si pergerakan XRP. Oke, lalu kalau misalnya kita masuk ke dalam time frame 4 jam, kita akan coba review dengan time frame yang lebih kecil, teman-teman. Kita bisa lihat juga di sini bahwa saat ini kondisi 61,8% ini berpotensi menjadi support atau key level bagi XRP, karena kita lihat di sini pertama dia sudah pernah terrebound, lalu dia sudah pernah tes juga di kisaran level tersebut, dan keduanya sama-sama gagal ditembus ya. Artinya dia successful bertahan di atas 61,8%. Bahkan luar biasanya saat ini kita bertahan di atas level Fibonacci 50% juga. Nah, kalau misalkan demikian, there is a potential market itu seperti seakan-akan membentuk semacam symmetrical triangle, teman-teman ya. Symmetrical triangle ini adalah pattern bilateral, artinya bisa terjadi dua kemungkinan, antara dia breakout to the upside atau breakout to the downside. Nah, tinggal kita follow aja tergantung dia breakoutnya kemana, dan itu kita perlu perhatikan dengan kondisi XRP saat ini. Berpotensi membentuk hal tersebut, tapi kita lihat juga ya mungkin dia akan tersideways ya, mengingat next week ada GBTC unlock. Selain itu kita juga ngelihat di sini ada potensi dia membentuk seperti falling wedge pattern, teman-teman, semacam pattern bullish yang berpotensi terjadi terhadap si XRP kalau misalkan dia successfully bisa breakout di atas level ini. Dan itu artinya akan menjadi agak sulit juga karena di sini juga ada si exponential moving average 21, 34 dan juga 55. Jadi kalau misalkan dia successfully breakout aja, mungkin kita akan ngelihat dia ngetes ke level resistance tersebut, dan itu berarti kalau untuk level resistance-nya itu berada di kisaran kurang lebih di kisaran 0,67002 dolar gitu ya. Itu perlu diperhatikan, teman-teman, berpotensi menjadi target level kita kalau misalkan kita successfully breakout daripada si ini falling wedge pattern ya. Jadi kalau misalnya untuk meyakinkan teman-teman nih bilang bahwa kayak ini kayaknya patternnya buat-buat nih, cocok mologi. Nah ini ya falling wedge pattern, kalian bisa lihat sendiri gitu. Falling wedge pattern kurang lebih kayak gini bentuk patternnya. Bisa datang dari bawah, bisa juga datang dari atas. Jadi dia memang ada dua kemungkinan ya, teman-teman. Yang penting adalah kalau misalkan dia successfully breakout ini rising wedge. Maaf ya guys, salah gitu. Ini ya maksudnya falling wedge ya. Datang dari atas kayak gini, datang dari bawah juga kayak gini. Kurang lebih sama-sama membentuk potential breakoutnya ke atas. Tapi kalau misalkan hanya breakout ke atas aja, baru kita katakan si falling wedge pattern ini menjadi valid. Kurang lebih seperti itu, teman-teman, untuk pergerakan si XRP. Saya akan tinggalkan garis di sini, karena ini falling wedge patternnya ya. Kita akan tinggalkan garis tersebut, lalu saya akan ganti warnanya menjadi warna mungkin biru lah ya, biar lebih enak. Ungu aja, saya suka ungu, teman-teman. Oke. Lalu di sini juga di bagian bawahnya kita geser seperti ini ya, agak sedikit naik karena falling wedge pattern itu sendiri. Oke. Nah, ini kurang lebih, teman-teman. Jadi perlu diperhatikan saat ini kalau misalkan dia terjadi breakout, kita akan berpotensi ngelihat dia ngetes level 0,67002 dolar. Dan jika dia gagal mempertahankan mungkin pertama level Fibo 50% ini dulu di kisaran 0,61151, mungkin kita berpeluang akan melihat si XRP itu ngetes lagi ke level 0,5508 yang mana merupakan level terakhir yang terjadi pada panic selling ya, pada kisaran tanggal kurang lebih 23 Juni. Karena level tersebut juga merupakan level bottom daripada si descending broadening wedge pattern yang ada pada time frame daily. Oke. Kurang lebih itu update saya seputar XRP. Hopefully you guys like this video dan bisa membantu teman-teman memberikan perspektif lain terhadap apa yang teman-teman analisakan tentang si XRP. So if you guys like this video, make sure you leave your thumbs up dan juga subscribe this channel. And I'll see you guys again in the next video, Polygon or Matic. Cheers!